Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua punya masa depan. Masa depan itu bagi saya adalah sebuah misteri. 10 tahun yang lalu kita tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. 10 tahun, 5 tahun yang lalu tidak tahu kita akan ketemu dengan siapa. Di mana nanti Anda menikah usia berapa? Atau Anda akan mendapatkan undian lotre? Ataukah Anda akan mendapatkan rumah? Tidak ada satupun yang tahu, saudaraku. Masa depan adalah sebuah misteri. Ketika kita masih kecil kita diajari, kejar cita-citamu setinggi langit. Tetapi anak kecil itu cita-citanya selalu berubah. Anak kecil cita-citanya, kerinduannya selalu berubah. Kalau engkau ajak dia mungkin mainan ya, mainan misalnya apa gitu ya, dia akan berpikir, oh aku kepingin jadi itu. Ketika dia ketemu dokter yang sangat cakep, ketika dia cabut gigi, ya, dia ketemu dokter seperti opa Korea, saudaraku, ya, begitu mempesona. Seorang anak kecil, wanita pun, perempuan pun terpesona. Aduh, ganteng banget dokter ini, ya. Kemudian baik banget, aku disayang, dikasih permen, gitu ya. Oh, cabut gigi, dikasih permen ya salah ya, dikasih es, gitu ya, misalnya dan sebagainya. Dia terpesona. Cita-citanya berubah lagi. Bahwa dia kepingin jadi seorang dokter. Saudaraku, saya percaya perjalanan iman atau perjalanan mimpi kita itu tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu satu saat maybe Tian akan menikah dengan siapa, gitu ya. Siapa bilang kita semua bisa menemukan rahasia Tuhan itu ketika kita sampai ke sana, saudaraku. Semua mimpi, semua perjalanan iman dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil, yaitu benih ilahi yang Tuhan taruh di hati kita. Ketika saya menanam benih, saudaraku, benih bunga kertas. Kalau Anda tahu benih bunga kertas itu bentuknya seperti kuaci, ya, tapi lebih kecil. Ya seperti kuaci gitu ya, tapi tidak terlalu berisi, agak kempet-kempet gitu. Tidak seperti biji bunga matahari, saudaraku. Saya ambil dari pekarangan orang gitu ya. Saya suka keliling-keliling dulu, sekarang sudah enggak. Ambil potong bunga yang kering, lalu saya keringkan berapa lama, dan setelah itu saya tebar. Itu ratusan saya tebar, saudaraku. Segala macam warna saya ambil, saya tebar. Wih, saya berharap besok 1 bulan lagi pekarangan depan rumah saya penuh bunga warna-warni kertas. Itu impian awal saya. Saya tanam 100, 200, yang tumbuh, saudaraku, hanya 30. Saya kasih tahu, benih itu yang paling kecil, saudaraku. Tuhan selalu memulai dari satu hal, benih mimpi di dalam kita. Saya percaya kita semuanya harusnya punya mimpi ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita. Pasti ada. Coba kita renungkan dulu. Selama mungkin kalau engkau belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya, mungkin Anda belum pernah, mimpinya lain ya. Tapi ketika engkau sudah percaya Yesus, saya percaya ada benih mimpi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Kecil. Tetapi ingat bahwa benihlah yang paling mudah. Mudah apa? Benih itu paling mudah. Tadi saya bilang apa? Mati. Benih itu paling mudah mati. Oleh karena itu Anda harus sering-sering, saudaraku, baca firman, datang ke gereja, datang persekutuan doa. Kenapa kok kita harus disuruh seperti itu? Karena saya percaya ketika firman dibagikan, benih iman itu dibagikan. Ketika firman dibagikan, benih mimpi dibagikan. Demikian juga, saudaraku, kita harus sering, saudaraku, ada di dalam lingkup hadirat Tuhan. Supaya kita tuh benih itu diberi, karena benih itu paling cepat mati. Tapi ketika dia sudah mulai bertunas, saudaraku, bisa mati, bisa tidak. Tapi ada harapan, saya mulai berbunga-bunga ketika melihat itu. Tapi itu tidak lama, mati juga, saudaraku. Dan yang paling menyenangkan, dia sudah menjadi sebuah tanaman dan akan menjadi pohon. Saudaraku, dia akan menjadi pohon mimpi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, kalian mungkin biasanya kalau retreat ya atau games, Anda mungkin akan mengikuti sebuah games di mana mungkin mata Anda ditutup dan Anda harus melalui jalan untuk sampai ke sebuah tujuan. Pernah tahu game itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebuah mimpi
Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita ya seperti apa nanti kita akan jadinya. Tetapi Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Saudaraku, seperti anak bungsu, saya percaya anak bungsu di dalam Lukas 15 itu orang yang sangat pintar. Kenapa? Karena dia itu tahu haknya bahwa dia itu bisa mendapatkan warisan. Dia ini orang yang pintar, smart. Dan dia adalah pewaris yang sebetulnya ayahnya ini punya ladang. Perhatikan, ayahnya ini punya kebun, punya ladang sendiri, saudaraku. Tetapi si anak ini merasa bahwa dia ini sebetulnya bisa berkaya kalau aku di luar ladang itu. Seringkali begini, saya mau cerita gini. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita anak-anaknya yang namanya warisan mimpi. Apa? Warisan mimpi. Tapi kita itu kadang berlaku seperti anak bungsu ini, sudah begitu jelas bahwa bapak ini punya ladang. Bahwa dia bisa mengerjakan ladang itu, dia bisa bekerja bersama bapaknya, dia bisa menjadi mandor, dia bisa menjadi pemilik ya, bahkan untuk ladang itu. Tetapi anak ini merasa, perhatikan, dia ingin di luar, dia ingin bekerja di luar ladang itu. Dia mau, aku ingin mencari pengalaman, aku ingin mencari mimpiku sendiri, aku ingin mencari jati diriku sendiri. Ini kadang seringkali anak-anak muda, terutama kalian yang mahasiswa dan yang belum bekerja ya, yang masih mencari yang namanya pencarian jati diri. Kita merasa, Tuhan, aku ingin mengerjakan mimpiku, aku ingin jadi. Mungkin anak ini saya percaya dia ingin pergi ke kota lain itu bukan untuk dengan cewek-cewek cantik loh. Saya percaya motivasi awalnya bukan untuk menghabiskan kekayaan papahnya. Amin. Amin. Motivasi awalnya baik. Dia ingin bekerja, dia ingin melakukan sesuatu, dia ingin mengembangkan dirinya. Itu baik loh. Tetapi saudaraku, masalahnya dia sedang mengerjakan yang namanya mimpinya sendiri dan lupa bahwa dia ternyata punya yang namanya warisan mimpi. Tangkep ini baik-baik adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kita warisan mimpi. Sudahkah kamu menerima warisan mimpi itu? Sudah enggak? Seringkali kita pingin, oh Tuhan, aku kepingin yang lain, aku kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Seperti anak kecil itu saudaraku, yang membayangkan, seperti anak bungsu ini, yang membayangkan, enak ya kalau aku di kota yang lain ya, aku bosen dengan papaku, aku bosen dengan kakakku yang cewek ya, aku bosen dengan gerejaku, aku bosen dengan semuanya, aku pengen mencari sesuatu yang baru, aku ingin mencari sebuah pengalaman yang baru. Tetapi lupa bahwa dia tidak masukkan di dalam hidupnya warisan mimpi dari ayahnya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Anda harus mengalami yang namanya warisan mimpi itu. Nanti coba kita buka dulu di dalam Yeremia 2. Yeremia 2 ayat 11. Coba kita baca sama-sama ayat 11 sampai 13. Ayo kita baca, yang sudah ketemu katakan haleluya. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yeremia 2 ayat 11 sampai 13. 2, 3. Pernahkah? Perhatikan itu terus. Ketika saya baca ini saya teringat tiba-tiba oleh kisah si anak bungsu yang hilang itu, saudaraku. Kita sebagai umat Tuhan, kita ini sudah mendapatkan warisan dari Tuhan, mendapatkan mimpi, mendapatkan destiny, panggilan, kursi kemenangan itu, saudaraku. Itu sudah ditentukan. Tetapi kadang kita lupa, kita pingin yang lain, kita mau kursi-kursi yang sak penake dewek menurut kita, karena di sini begitu banyak kursi. Anda pingin menduduki mana aja deh kursi yang bisa terima saya, mana aja deh, pokoknya apapun lah, pokoknya saya duduk di kursi. Ini seperti ini, saudaraku, seperti anak bungsu itu, dia pergi, dia menukarkan sebetulnya apa yang menjadi harapan mimpi dari ayahnya untuk ditukarkan dengan sesuatu yang tidak berguna, bahkan habis. Mengerikan, saudaraku, kalau kita sampai menukarkan sesuatu yang ilahi, panggilan,
mimpi Tuhan. Ya, kalau di tempat ini seringkali cerita tentang mimpi Tuhan dan panggilan, tetapi belum tentu engkau itu berani melangkah di dalam panggilan. Benar enggak? Walaupun kita sudah dengar firman tentang panggilan 100 kali, sudahkah engkau sungguh-sungguh betul-betul menjadi orang 1 dari 100 orang, 2 dari 1000 orang mungkin, yang sungguh-sungguh mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ataukah kita menukar kemuliaan Tuhan, apa yang seharusnya menjadi warisan Tuhan, untuk kita tukar dengan kursi-kursi yang lain? Tuhan bilang kamu harusnya dapat air yang hidup, mendapatkan yang terbaik, tapi kamu tukar dengan apa? Kolam bocor. Saya ingin Anda belajar, ikut panggilan Tuhan itu tidak selalu enak, tidak selalu mudah. Tapi satu, saya punya yang namanya kebulatan hati. Tidak tahu datang dari mana, keberanian kebulatan hati. Makan tempe ya tidak apa-apa, dapat cuma 600 ya tidak apa-apa. Tidak mengasihani diri, saya ini orang melo. Tapi waktu itu entah kenapa saudaraku, memang nangis saudaraku. Tapi Tuhan tuh kasih saya kekuatan. Saya tahu saya ini sedang berjalan di trekking yang benar. Sama seperti kamu tadi, tujuanmu tepat dari sana ke depan, bukan ke belakang ke kamar mandi, ya kan? Tujuanmu sudah jelas, trekking saya tuh sudah tepat saudaraku. Oleh karena itu kamu yakin gak sekarang dengan trekkingmu sekarang? Kalau kamu yakin dengan trekking pertandinganmu, jangan ragu, jangan takut nanti mau jadi apa, seperti apa. Sebuah perjalanan iman. Dan sekarang saya bisa ketika saya lihat ke belakang, ya ampun Tuhan, indah ya. Melayani Tuhan indah. Kalau sekarang kamu misalnya, Tuhan aku pengen jadi klinik, Tuhan aku mau bangun klinik, aku mau bangun panti asuhan, tapi hal kecil aja kamu gak mau lakukan, itu bukan panggilan kalau gitu. Sebuah panggilan itu adalah penyerahan. Sebuah panggilan itu diawali dengan penyerahan total saudaraku. Karena saudaraku banyak orang punya mimpi, kita semua punya mimpi, tetapi kalau kita nggak dibimbing saudaraku, ya, dia mau jadi full time, tapi tidak ada penyerahan total, kita akan berkata begini. Kalau ketika waktu itu ya pemimpin saya bilang, ayo kamu pelayanan di sini ya, kita akan bilang begini, aku nggak suka kok pelayanan anak. Tuhan bilang, Tuhan mau bentuk kamu, ayo kamu ke pelayanan orang tua, kita bilang apa? Aku nggak suka kok pelayanan orang tua. Panggilan tuh nggak milih-milih loh. Walaupun mungkin ternyata goal panggilanmu adalah di kursi itu saudaraku, itu perjalanan. Tuhan tidak pernah tunjukin tiba-tiba langsung datang, oh seperti ini nanti seperti ini, enggak. Kamu akan dibawa Tuhan, sebuah perjalanan yang sangat indah dengan Tuhan. Adik-adikku yang mau lulus, mau enggak kamu mengikuti perjalanan dari Tuhan? Siapa yang merasa menderita berjalan bersama Tuhan? Atau Anda belum melangkah ke dalam sebuah perjalanan itu saudaraku? Ayo mulai malam hari ini berjalan di dalam rencana panggilan Tuhan saudaraku. Jangan melihat panggilan, mimpi dan perjalanan orang lain saudaraku. Siapa yang mau didik mereka? Siapa yang mau memuridkan anak-anak kita saudaraku, SMP kita, SMA kita, siapa? Yang akan menjangkau jiwa-jiwa siapa saudaraku? Sedangkan kita selalu berpikir seperti anak bungsu, aku ingin pergi. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang, itu pikiran kita. Supaya kita bisa melayani lebih, itu pikiran kita. Pak, kalau aku pergi, aku kaya raya, nanti aku akan bikin ladang ini semakin besar. Ternyata itu bukan panggilan Tuhan. Itu mimpimu sendiri, itu ambisimu sendiri, habis saudaraku. Habis. Padahal di ladang papanya sudah begitu besar. Ayo saya mau mengajak adik-adikku yang mau lulus. Jangan ragu masuk dalam ladang Tuhan. Siapa bilang kalau sudah lulus, sudah kerja gak bisa melayani Tuhan? Enggak. Siapa bilang orang menikah gak bisa melayani Tuhan? Enggak, tidak ada batas usia sampai kapanpun. Dulu saya berpikir begini saudaraku, ketika saya masih muda, seusia kalian, awal-awal saya kuliah, ketika saya pelayanan, saya selalu berpegang pada jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena kami ini perintis, tapi perintisnya masih sangat muda. Bikin gereja tapi muda sekali saudaraku. Waktu itu usia kita masih sangat muda, 2005. Saya selalu berpikir, oh Tuhan, aku pengen cepet tua. Jadi sempat dalam pikiran saya tuh kalau saya ketemu dengan orang, saya masih muda, usia berapa? Iya masih muda, sering saya digituin saudara. Jadi saya berpikir, Tuhan aku pengen tua. Saya pengen cepet tua Tuhan. Kalau sudah usia 30 itu kelihatannya kok keren gitu. Kalau sudah usia 40 itu kelihatannya dihormati. Usia 50 lebih dihormati lagi gitu ya. Lalu Anda berpikir kalau,
saya nggak bisa pelayanan ke keluarga-keluarga, ke pemuritan keluarga. Kenapa? Saya nggak nikah. Dulu saya sempat berpikir begitu. Anda nggak perlu kalau Anda melayani kematian, saudaraku ya. Anda harus mati dulu, enggak ya? Maksudnya harus mengalami dulu. Keluargamu mati, nangis-nangis terus kamu datang, saudaraku, memang sakit gitu ya, meninggal gitu ya. Anda mengalami. Itu proses Tuhan, masing-masing orang beda. Nggak bisa nuntut seseorang untuk mengalami segalanya. Kadang kita malas, kadang dikasih tahu pembimbing, kamu tuh nggak ngerti yang kamu alami, yang ku alami. Kamu lu nggak pernah jatuh cinta, kamu lu nggak menikah, cek. Saudaraku, kita nggak bisa bilang itu firman ya firman. Itu universal dan berlaku untuk semuanya. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan itu universal, saudaraku. Tidak ada alasan. Engkau tua, engkau muda, engkau punya cacat atau tidak dan sebagainya. Tidak ada alasan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau hidup di dalam panggilan Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Saudaraku, panggilan itu indah dan tidak disangka-sangka loh. Saya dulu berpikir, saya cukup loh, cukup, dikasih Tuhan cukup. Walaupun saya tidak kaya-kaya, tabungan gak banyak waktu itu, saya gak punya duit, saudaraku. Itu saudaraku, cukup, gak pernah kekurangan. Dan 7 tahun setelah saya melayani loh, tiba-tiba Tuhan kasih rumah. Dulu gak punya motor, saudaraku, tiba-tiba gak minta loh, saudaraku, dikasih. Dan itu peristiwa gak bisa terlupakan dalam hidup saya. Saya merasakan Tuhan ketika aku berikan hidupku untuk Engkau, itu kok luar biasa Engkau memelihara aku. Jadi jangan takut, saudaraku. Anugerah, saudaraku. Jadi ikut Tuhan, percayalah selalu ada kejutan-kejutan. Saya tidak tahu kejutan Tuhan apalagi buat hidup saya. Tapi melihat anak-anak saya melayani, melihat anak-anak hasil apa yang sudah saya tabur, mereka melayani, mereka bertumbuh, mereka melayani Tuhan, itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Ayo kita melayani Tuhan. Saya harap kalian berani membayar harganya, ikuti rencana Tuhan, ikuti panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Anda bisa mengambil pelayanan apapun, saudaraku. Seperti asuhan, mau merintis radio, ya, pelayanan kesembuhan, kemudian dan lain sebagainya, begitu banyak. Ya, oleh karena itu jangan takut melayani di ladang. Kalau engkau dipanggil Tuhan masuk ke dalam ladang, saudaraku, saya percaya Tuhan sangat memberkati loh. Saya berkata, Tuhan, di dalam Engkau itu berkat itu mengalir, tidak susah. Tetapi banyak kita tuh tidak mau diberikan warisan itu, gitu loh. Itu masalahnya. Mari kita doa, saudaraku. Mari kita doa, saudaraku.